Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu membahas tentang listrik statik dan penerapannya dan sub pokok bahasan yaitu latihan soal yang keempat. Oke, untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan atau soal-soal yang akan ditampilkan. Oke, lanjut ke pembahasan. Dua buah benda bermuatan listrik sejenis berada di udara. Jika jaraknya dibuat 3 kali lebih besar, ya, eh, dari semula, maka besarnya gaya tolak menolak menjadi berapa? Gitu ya. Nih, 3 kali lebih besar. Nah, ini soalnya mirip-mirip dengan yang tadi, hanya variasi begini. Nah, mula-mula ini jaraknya taruh saja misalkan R, ya. R satunya kita sebut R. Ini muatannya misalkan Q1, yang ini misalkan Q2 ya. Nah, ternyata gayanya taruh saja kita sebut F ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau jaraknya menjadi 3 kali semula atau 3R ya? Nah, pertanyaannya berapa sih gayanya sekarang ya? Nah, gayanya sekarang F2-nya berapa? Nah, di sini udah jelas bahwa F itu sebanding dengan 1 per R kuadrat ya. Kenapa? Karena muatannya tidak diketahui. Terus ya, eh, muatan satu maupun muatan 2. Maka tinggal bandingkan F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Ya, asalnya dari sini rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang muatan 1 dan muatan 2 kan tidak disebutkan perubahannya. Berarti dianggap tetap. Ya. Nah, maka karena dianggap tetap tinggal 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Oke. Nah, F1-nya taruh saja kita sebut F ya. Atau F1 juga boleh. Nah, F juga boleh ya. F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding dengan 1 per 3R dikuadratkan ya. Oke. Nah, nanti di sini dapat F berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding dengan 1 per 9R kuadrat ya. Tinggal nyoret. Nah, berarti nanti yang terakhir perbandingannya F berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 1 per 9. Nah, nanti diperoleh bahwa F2 itu adalah 1 per 9 F atau F per 9. Ya. Jadi jawabannya adalah ini, 1 per 9 F. Nah, maka jawaban yang benar adalah option A gitu ya. Oke. Itu soal nomor 37. Ini lumayan soalnya ya, perbandingan jarak. Jadi kita perlu eh, apa pemahaman yang tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini soal nomor 32. Ini ada I-nya, bukan I perhatian. Perhatikan nama benda-benda berikut. Yang pertama karet, yang kedua tembaga, kemudian yang ketiga seng, kemudian yang keempat kaca, yang kelima gabus ya. Gabus itu styrofoam ya, bukan kayak ikan gabus, styrofoam. Kemudian yang enam itu kuningan ya, logam ya. Dari data tersebut, benda yang bersifat konduktor ditunjukkan oleh konduktor itu berarti cirinya itu nomor nomor atomnya ganjil. Cirinya tuh ya. Kalau nanti kalian mempelajari tentang fisika. Ya. Nah, kalau ganjil berarti kalau nomor atom ganjil berarti elektronnya banyak atau elektron yang ada yang bebas. Nah, kita susun dari sini. Karet jelas isolator, kemudian gabus juga isolator, kaca juga isolator. Jadi pilihannya tinggal tembaga, kemudian seng, kemudian kuningan. Ya. Nah, dari data yang 2, 3, 6, 2, 3, 6 ya, ya, maka yang paling mendekati ya, yang paling mendekati yaitu tembaga, kemudian kuningan, kemudian seng. Ya. Berarti 2, 3, kemudian 6 ya. Nah, karena di sini tidak ada aturan mana yang paling bagus enggak ya. Yang penting mana yang termasuk konduktor ya. Nah, nanti 2, kemudian 3, kemudian 6 ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Nah, nanti di kelas 3 SMA atau kalau 12 SMA nanti kalian akan mempelajari tentang semikonduktor ya. Jadi konduktor itu untuk sementara kalian ini pengetahuan kalian itu konduktor itu pengantar yang baik. Ternyata nanti di kelas 3 itu akan dibahas tentang semikonduktor dan superkonduktor ya. Jadi
konduktor itu bukan pengantar yang baik lagi nantinya. Kenapa? Nanti jawabannya ya. Oke. Nomor 32 ya. Nah, ini hitungan ya. Nah, jelas di sini positif 2 dan negatif 4 itu berarti jelas tarik menarik ya. Nah, jadi nanti option yang benar itu A, B, C ya. Karena di situ udah ada tarik menarik. Nah, sekarang tinggal hitungannya besarnya berapa nih? Besarnya berapa? A, B, C tarik menarik, C, A, B-nya tolak menolak. Oh, berarti yang benar itu tinggal option A dan option C ya. Gitu ya. Oke, kita hitung berapa nilainya ya. Nah, tinggal begini. Ini yang perlu dirubah adalah jari-jari atau bukan jari jarak ya 2 cm. Ini berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 apa meter ya. Nah, kemudian masukkan ke sini F dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal masukkan nih 9 10 pangkat 9 ya kali 4 negatifnya nggak usah dibawa. Kenapa? Karena di sini udah ada keterangan ya, tarik menarik atau tolak menolaknya. Ini berarti langsung minus 9 kali 2 kali 10 minus 9 juga. Nah, R-nya berapa? Di sini 2 ya. 2. Berarti 2 kali 10 minus 2 kuadrat kan ya. Oke. Nanti diperoleh begini. 9 10 pangkat 9 kalikan 4 10 pangkat. Nah, ini jumlahkan aja ya. 18 min 18 ya. Atau boleh dicoret langsung. Coret langsung. Satu. Nah, saya hapus aja dulu ya. Saya hapus dulu. Ya, tulis adanya aja dulu ya sebelum dinaikkan itu yang pangkat yang bawahnya. Ini 9 kalikan 2 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini berarti 4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Ini coret dengan ini. Nah, ini coret dengan ini gitu ya. Nah, berarti tinggal 18 kan? Nah, 18. Nah, ini berarti naikkan ke atas ya. Berarti 10 pangkat minus 9 kalikan 10 pangkat 4 karena dinaikkan jadi plus kan? Nah, ini berarti 18 kali 10 pangkat minus 5. Apa? Nah, di sini Newton. Ya. Tinggal lihat mana yang benar. Berarti option B dengan option C kalau angka. Nah, tetapi karena di sini positif dengan negatif berarti tarik menarik. Ya. Oke, gitu. Option A yang benar. Mau option A, mau option B, atau C, atau D sekalian. Yang penting kita menghitungnya dengan benar. Nanti option tinggal cetrek-cetrek ini. Gampang ya. 34. Nah, ini dibalikan ya. Dibalikan. Nah, ini ada soal mirip-mirip dengan yang tadi ya. Karena diulang-ulang soal itu banyaknya. Nah, ini mula-mula jaraknya adalah 10 cm. Ya. Ini muatan Q1, yang ini muatan Q2. Nah, ternyata gayanya kita sebut F. Nah, kemudian jaraknya menjadi 10. Apa? Bukan 10, jadi jaraknya jadi 5 cm ya. 5 cm. Ya. Nah, gayanya berapa sih sekarang? Nah, ini begini. 10 dengan 5 aja kalau di apa? Diperkecil itu berarti 2 berbanding 1 kan? 2 banding 1 ya. Nah, berarti kalau diperkecil 2 kuadrat kalikan ke F. 2 kuadrat kalikan ke F. Jadi jawabannya nanti 4F. Buktikan ya. Nah, di sini berarti R1 sama dengan 10 cm, kemudian R2 sama dengan 5 cm. Nah, F1 mula-mula F2-nya ditanyakan berapa gitu ya. Nah, tinggal F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Nah, F1-nya taruh saja F, F2-nya ditanyakan, kemudian R1-nya 1 per 10 kan 100 ya. Boleh lah pakai ini, nggak percaya. 1 per 25 ya. Oke. Berarti nanti F berbanding F2 sama dengan ini. Bagi aja ke sini. Berarti 100 bagi 25, berarti 4 kan? Seperempat berbanding 1. Ya. Berarti kiri kanan kali, iya ini kali 4 ya. Berarti F2 sama dengan 1 banding 4. Nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti F2 kali 1, F kali 4 berarti 4F. Nah, jawabannya adalah 4 kali semula ya. Nah, gitu kan terbukti. Nah, kalau misalkan asalnya R menjadi setengah R, berarti kuadratkan, berarti jadi seperempat. Nah, 4 kalikan ke F. Ya. Itu ya, jawaban singkat untuk pilihan ganda. Ya. Kalau essay kalian jangan menggunakan cara kebut-kebutan, tapi cara santai seperti ini. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Saya percepat. Nah, di sini ada soal lagi ya. Jarak titik P dengan benda bermuatan 5 meter per menit kayaknya sama sih soalnya. Tapi nggak masalah ya. Nggak masalah, kita bahas ya.
Mudah-mudahan beda. Nah, ini berarti muatannya adalah 5 mikrokolom. Ya. Ini berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Kemudian jaraknya itu 3 cm atau 3 10 pangkat minus 2 meter. Ditanyakan medan listriknya berapa sih? Nah, medan listrik ya, K kali Q per R ya, kuadrat. Ini berarti tinggal 9, 10 pangkat 9 ya, ada 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dibagi dengan 3 kuadrat. Langsung aja, 9, 10 pangkat minus 4 ya. Pada dengan ini. Ya, ini naikkan ke atas. Nah, berarti ini 5, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kalikan 10 pangkat min, jadi plus ya, 4 ya. Nah, berarti 6 dengan 4 aja minus 2. Nah, berarti tinggal 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom itu ya. Jawaban yang benar. Ini saya kira ini pernah dibahas ya. Apa Pak ya? Ini sebagai pengalaman aja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yap. Nih, ini juga mirip ya, hampir mirip ya. Maka besar medan listrik yang dialami muatan tersebut adalah titik-titik. Oke lah, kita hitung lagi. Apa-apa. Ini udah jelas, ini ada tulisan 6, hampir mirip 6 ya. Coba lihat aja. Nah, muatan itu sebesarnya 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Kemudian jaraknya, bukan jari-jari, 3 cm atau 3 10 pangkat minus 2 meter. Nah, nanti medan listriknya berapa sih? Tinggal K kali Q per R kuadratnya. Tinggal masukkan 9, 10 pangkat 9 ya. Kali 6, 10 pangkat minus 6 ya. Nah, dibagi dengan 3 kuadrat nih. Berarti 9, 10 pangkat minus 4 ya. Nah, ini dikuadratkan jadi 10 pangkat minus 2, bukan plus ya. Jadi, kuadrat itu berarti 2 kali minusnya. Nah, coret. Ini naikkan ke atas. Berarti hasilnya 6, 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat minus 6 kalikan 10 pangkat 4 ya. Seperti yang tadi ya. Ini 4 dengan 6 itu minus 2. Nah, ini berarti hasilnya 6, 10 pangkat minus 10 pangkat bukan minus ya. Sorry, kita hapus ya. Kita hapus. Sorry. Ya. Bentar ya. Berarti ini hasilnya hasilnya berapa? Ini berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat 7 ya. 7 Newton per kolom. Ya tinggal pilih. Saya nebak tadi 6 ya gitu. Nah, karena ini kan dikuadratkan berarti 9. 9 kali 10 minus 4. Berarti jawabnya sekitar 6. Cuman kalau yang namanya tebak-tebakan ya salahnya jauh gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 37. Nah, ini soal muncul lagi seperti yang tadi bahwa usaha ya, itu perkalian antara muatan dengan beda potensial. Jadi nanti bisa W sama dengan Q kali V, bisa juga W sama dengan Q kali delta V. Delta V itu apa? Delta V itu P2 dikurang P1 atau potensial listrik ke ping 1 dikurangi potensial listrik ke ping 2 ya gitu ya. Nah, tapi di sini langsung 10 volt. Nah, kita tinggal masukkan tinggal 16 14 minus 19 kalikan 10 ya. Ini jawabannya udah jelas. 16 kali 10 pangkat min 18. Apa? Joule ya. Nah, ada nggak di situ? Ada ya. 18. Jadi opsi yang benar adalah A ya. Gitu. Gampang nih. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 38. Nah, ini diulangi lagi. Dua buah benda bermuatan listrik sejenis berada di udara. Ya, jaraknya 2 kali lebih jauh dibanding dengan jarak awal. Besar gaya tolaknya berapa? 2 kali lebih jauh. Berarti kuadratkan dibagikan. Ya. Kenapa dibagikan? Karena seperti ini. R1 sama dengan R. R2 sama dengan 2R. Nah, berarti ini F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Ini berarti F boleh, F1 juga boleh. Bolehlah F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 atau R kuadrat ya berbanding dengan 1 per 2 R ya, kuadratkan ya. Nah, ini berarti tinggal F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 4 R kuadrat. Coret ya, coret. Maka F1 berbanding F2 sama dengan nih
1 berbanding 1/4. Nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah. Maka nanti F1 F2 kali 1 berarti hasilnya F2. Kemudian F1-nya kalikan dengan 1/4. Berarti nanti 1/4 F1. Artinya apa? Gayanya sekarang menjadi 1/4 kali semula atau 1/4 kali ya gayanya. Nah, jadi yang benar adalah option D. Oke, jawabannya gampang. Lanjut ke soal berikutnya. 39. Ya. Oke, nomor 39. Potensial listrik pada pada titik A maksudnya ini terletak pada jarak sebesar dari muatan Q sebesar 80 volt. Maka potensial listrik di titik B atau titik B yang berada pada jarak 20 dari muatan yang sama berapa gitu ya. Nah, ingat ini baru soal muncul ini potensial. Potensial itu rumusnya K kali Q per R ya. Q per R. Nah, ini berarti di sini juga potensial itu hanya bergantung pada R. Nah, tinggal masukkan Pi A berbanding Pi B itu tinggal 1 per RA berbanding 1 per RB. Tidak dikuadratkan, ingat. Di sini 80 volt. Nah, di sini ditanyakan ini berarti 1 per 10, ini berarti 1 per 20. Nah, berarti 80 berbanding Pi potensial di B itu dengan 1 berbanding setengah ya. Nah, berarti potensial di titik B itu tinggal 80 kalikan setengah. Berapa? Potensial di titik B itu berarti 40 volt ya. Gitu. Itu jawabannya ya. Gampang ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 40, tembaga daya hantarnya lebih baik dibanding dengan besi. Ya. Hal ini disebabkan oleh apa? Ya, ingat. Ya. Ini soal belum selesai, saya baca langsung. Tembaga daya hantarnya lebih baik dibanding dengan besi. Hal ini disebabkan oleh apa? Ingat, daya hantar itu bergantung pada elektron bebas yang ada pada logam itu. Nah, sedangkan Cu dengan besi itu elektron bebasnya banyakkan tembaga atau Cu ya. Ini Cu ya, tembaga itu Cu ya. Cu. Kemudian kalau kalau besi itu Fe ya, ferum. Kemudian ini Cu ya, Cu. Kuprum. Nah, berarti tinggal lihat aja. Tembaga memiliki elektron bebas yang sedikit dibanding besi. Nah, justru tembaga lebih banyak elektron bebasnya. Nah, kemudian B, besi penghantar yang baik. Nah, nanti di kelas SMA, ini bukan penghantar yang baik itu. Penghantar jelek. Kenapa? Nah, nanti ada hubungannya. Besi memiliki jumlah proton lebih banyak dibanding dengan tembaga. Ini kalau jumlah proton itu berarti muatannya muatan positifnya. Nah, itu berarti salah ya. Nah, D, tembaga memiliki jumlah elektron bebas lebih banyak dibanding dengan besi. Nah, ini berarti jawaban yang benar. Oke. Nah, itu lihat aja misalkan ya. Natrium 11. Nah, ini natrium. Natrium ya. Garam tuh 11, ini 23 ya. Ini berarti elektronnya itu ada satu bebas. Kan ini 10 ditambah 1. Nah, elektron itu berpasangan. Ini berarti 5 pasang ya. 5 pasang. Nah, itu yang satu bebas ini. Yang satu ini bebas. Jadi bebas ini siapa yang menerima energi? Yang satu itu ya. Gitu. Nanti nggak? Nah, itu soal nomor 40. Oke. Nah, saya ngambil dari tim Abdi Guru ya yang ada di perpustakaan bukunya dan saya ambil dari sumber-sumber lain di internet ya. Jadi saya meramunya ya dari beberapa sumber sehingga nanti berkumpul di satu tempat yaitu di channel Fisika itu Mudah ya, atau di Fisika ya. Oke. Untuk selanjutnya next video rangkaian listrik, energi listrik dan daya listrik. Nanti kita akan membahas tentang hambatan ya, rangkaian hambatan dan rangkaian resistor untuk bab berikutnya. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan kalian berupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari bab ini. Nah,